Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ricky Ridho Ronaldo dengan nomor NPM 240 120 10 447. Di sini saya akan memaparkan hasil kuesioner saya dengan judul Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Netflix di Kota Surabaya. Selanjutnya pada tahap awal kita masuk pada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dapat memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor industri hiburan digital. Salah satu platform streaming yang kini semakin digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Surabaya, adalah Netflix. Dengan menawarkan berbagai macam pilihan film, serial, dan dokumenter berkualitas tinggi, Netflix telah berhasil menarik banyak pelanggan di Indonesia. Namun, di tengah banyaknya platform streaming lainnya yang juga menawarkan layanan serupa, seperti Disney, Amazon, Prime, dan lokal seperti Video, kualitas layanan dan harga menjadi faktor yang sangat penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Persepsi harga dan kualitas produk merupakan dua faktor yang sering terjadi bahan pertimbangan utama bagi konsumen dalam memilih suatu produk atau layanan. Persepsi harga yang tepat sesuai dengan ekspektasi konsumen dapat mempengaruhi keputusan untuk berlangganan. Sementara kualitas produk, dalam hal ini kualitas tayangan yang tersedia dan fitur yang disediakan oleh Netflix, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. Di Kota Surabaya, dengan karakteristik masyarakat yang cenderung memilih akses internet yang baik dengan kesadaran digital yang tinggi, analisis terhadap pengaruh persepsi harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Netflix menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna Netflix di Surabaya, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan bagi Netflix untuk meningkatkan kualitas layanan serta menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar Indonesia. Selain itu, di tengah persaingan ketat di industri streaming, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dapat menjadi kunci bagi Netflix mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan daya saingannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara kuantitatif bagaimana persepsi harga dan kualitas produk Netflix mempengaruhi konsumen yang berlangganan di Surabaya, menggunakan metode analisis statistik untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat. Selanjutnya, pada uji hipotesis, analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Regresi sendiri menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan dapat dijelaskan dengan variabel yang satu sebagai penyebab, sedangkan yang variabel lain sebagai akibat. Regresi linear adalah persamaan yang saling sesuai dengan data. Regresi linear menggambarkan hubungan antara variabel dependen atau yang kita sebut dengan Y dengan variabel independen atau bebas yang kita sebut dengan variabel X. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Dalam penelitian ini, persepsi harga dan kualitas produk Netflix diasumsikan sebagai variabel independen X, sementara kepuasan konsumen adalah variabel dependen Y. Di sini terdapat 31 responden. Untuk karakteristik responden yang saya gunakan adalah jenis kelamin, usia, ada tiga. Jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan. Di sini untuk jenis kelaminnya, yang laki-laki
berada pada jumlah 25 dengan persentase 80,6%. Sedangkan yang perempuan berada pada angka 6 dengan persentase 9,4%. Selanjutnya pada usia. Di sini pada usia 18 ke bawah ada 3 responden dengan persentase 9,7%. Selanjutnya pada usia 18 sampai 25 terdapat total dengan 23 responden dengan persentase 74,2%. Dan di usia 25 sampai 30 terhadap total ada 2 responden dengan persentase 6,5%. Di usia 30 ada total 2 responden dengan persentase 6,5%. Dan ada juga 1 orang yang memilih untuk tidak memberitahu. Bentar. Selanjutnya pada jenis pekerjaan. Di sini kebanyakan yang mengisi kuesioner ini kebanyakan mahasiswa atau pelajar dengan total 17, persentase 54,8%. Selanjutnya yang pekerjaan swasta terdapat 9 orang dengan persentase 29%. Dan pegawai negeri dengan 2 orang dengan persentase 6,5%. Wira swasta ada 1 orang dengan persentase 3,2%. Dan yang tidak bekerja atau belum bekerja terdapat 2 orang dengan persentase 6,5%. Selanjutnya kita masuk pada selanjutnya kita masuk pada tahap koefisien determinasi atau yang kita sebut R2. Adalah apa sih koefisien determinasi atau yang kita misalkan R2 itu? Adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen berdasarkan variabel independen. Nilai R2 berada dalam rentang 0 hingga 1. Berdasarkan data yang tersedia, R2 diperoleh sebesar 0,5859. Yang berarti yang tersedia R2 diperoleh sebesar 0, yang berarti kita persenkan menjadi 58,6%. Variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Dengan kata lain, yang 58% ini perubahan pada variabel Y dipengaruhi oleh variabel X.
Sementara sisanya yang 58% tadi kan awalnya dari 100%. Yang tercatat kesulitannya 58,6%. Berarti sisa menjadi 42%. Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti harga, kualitas, inovasi dan sebagainya. Selanjutnya kita pada tahap F hitung. F hitung atau F statistik. F hitung sendiri atau F hitung statistik adalah nilai statistik yang dihitung untuk menguji apakah variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi. F hitung digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi secara keseluruhan menggambarkan data. Pada uji F, hasil hitung dibandingkan dengan F tabel. Yang pertama, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka model regresi dianggap signifikan, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka model regresi dianggap tidak signifikan, yang berarti variabel independen mungkin tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan data yang ada, nilai F hitung adalah terdapat 41,0344. Sementara nilai F tabel adalah 4,17. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HI diterima, yang menunjukkan bahwa model regresi signifikan. Selanjutnya, kita pada tahap F tabel. F tabel digunakan untuk menentukan apakah nilai F hitung cukup besar untuk menunjukkan bahwa model regresi signifikan. Untuk mengurangi F tabel digunakan tabel distribusi F dengan tingkatan signifikan 0,05. Kita simpulkan menjadi 5%. 0,5 ini ya yang code of fate. Dalam hitungan F tabel, derajat kebebasan atau kita misalkan df dihitung sebagai berikut. Derajat kebebasan adalah jumlah variabel independen dikurangi 1. Dan yang kedua, derajat kebebasan 2 adalah responden dikurangi jumlah variabel independen. Pada data yang ada, yang goodness of fate, terdapat dua variabel X dan Y, sedangkan derajat kebebasan 1 sama dengan 2 dikurangi 1. Dengan 31 responden, maka derajat kebebasan 2 sama dengan 31 dikurangi 2, dan hasilnya ketemu 29. Berdasarkan hitungan ini, nilai F tabel adalah 4,17 karena F hitung yang tadi kita dapatkan hasil 41,0344 lebih besar dari F tabel yang terdapat 4,17. Maka H0 ditolak
dan H1 diterima. Selanjutnya kita sudah lewat pada F-hitung dan F-tabel, dan selanjutnya pada P-value. P-value adalah angka yang menunjukkan sejauh mana bukti terhadap hipotesis 0. Atau kita misalkan H0. Dalam uji statistik, P-value membantu untuk menentukan apakah hasil analisis tersebut signifikan atau tidak. Jika P-value kecil, jika P-value kecil, maka kita menolak hipotesis 0, yang berarti ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif. Sebaliknya, jika P-value besar, kita gagal menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif. Pada data yang tersedia, P-value adalah 0,03009, yang lebih kecil dari 0,05. Value. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti hasilnya signifikan. Selanjutnya kita masuk pada persamaan regresi. Uji hipotesis regresi dapat disarikan dalam bentuk persamaan regresi linear Y sama dengan A ditambah BX, di mana yang pertama Y adalah nilai prediksi variabel dependent, atau kita artikan tidak bebas. Kita misalkan Y, dan A adalah titik potong garis regresi pada sumbu Y. Selanjutnya yang ketiga, B adalah gradien atau kemiringan garis regresi. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, adalah nilai variabel independen, atau kita sebut misalkan dengan bebas, kita misalkan X, berdasarkan data yang tersedia diperoleh persamaan regresi. Y sama dengan 6,2836 ditambah 0,803X. Artinya, untuk setiap kenaikan satu satuan pada variabel X, tingkat minat beli Y diperkirakan akan meningkat sebesar 0,809. Nah, kita sudah menemukan hasil daripada koefisien determinasi, F-hitung, dan F-tabel, dan P-value. Dan selanjutnya pada tahap ke-5 ada grafik. Setelah memperoleh hasil dari uji regresi, kita dapat menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam bentuk grafik. Grafik yang digunakan adalah diagram pencar, scatter chart, atau kita bahasa Inggris kan. Berdasarkan data yang ada, grafik yang terbentuk menunjukkan hubungan linear antara variabel X dan Y. Kalau teman-teman bingung,
Yang tadi ya variabel X itu yang independen, yang Y itu yang dependen. Nah, kita sudah melampaui hasil analisisnya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan dari hasil ini. Nah, berdasarkan hasil analisis uji hipotesis regresi mengenai pengaruh persepsi harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Netflix di Kota Surabaya, dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Semakin positif persepsi konsumen terhadap harga yang ditawarkan oleh Netflix, serta semakin baik kualitas tayangan dan fitur yang disediakan, maka tingkat kepuasan konsumen Netflix di Kota Surabaya cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor harga dan kualitas produk merupakan elemen penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan dan dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk tetap berlangganan layanan Netflix. Nah, kita sudah selesai pada tahap kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada saran. Berikut adalah contoh saran berdasarkan tema. Pengaruh persepsi harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Netflix di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut ada beberapa saran untuk meningkatkan kepuasan konsumen Netflix di Kota Surabaya. Ada 5 saran yang sudah saya deskripsikan. Yang pertama, ada optimalisasi persepsi harga. Netflix dapat mempertimbangkan penyesuaian harga yang lebih fleksibel, seperti menyediakan paket langganan dengan harga lebih terjangkau bagi segmen pasar yang lebih muda atau dengan opsi langganan jangka pendek. Penawaran diskon atau promo spesial dapat meningkatkan persepsi positif terhadap harga layanan. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas konten. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna, Netflix perlu untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas konten yang ditawarkan dengan menambah lebih banyak pilihan film, serial, dan dokumenter lokal yang relevan atau lebih berkaitan dengan selera konsumen di Kota Surabaya. Keberagaman genre dan kualitas produksi juga dapat diperhatikan agar menarik bagi berbagai kalangan pengguna. Selanjutnya, pada saran yang ketiga, ada penyempurnaan fitur layanan. Netflix dapat menambah fitur yang memungkinkan personalisasi rekomendasi lebih tepat sasaran berdasarkan preferensi menonton pengguna. Fitur seperti mode offline untuk menonton tanpa koneksi internet juga dapat menjadi nilai tambah bagi konsumen yang memiliki keterbatasan akses internet. Selanjutnya, pada saran keempat, program loyalty dan penawaran khusus memberikan keuntungan lebih untuk pelanggan setia, seperti akses early release untuk film atau serial tertentu, atau memberikan akses gratis untuk 1 bulan bagi pelanggan atau yang telah berlangganan selama periode tertentu, dan dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, pada saran yang kelima, pemasaran yang lebih terarah. Netflix dapat memperkuat pemasaran melalui media sosial dan influencer lokal.
di kota Surabaya untuk mempromosikan fitur baru, kualitas konten, atau penawaran harga yang sangat menarik. Pendekatan yang lebih personal dan relevan akan meningkatkan kesadaran serta minat pelanggan baru. Nah, kita sudah memaparkan hasil tentang kuesionernya, dan sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.